Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, ini merupakan hari yang mengembirakan. Sudah sangat lama sekali kita tidak bertemu dan berdiskusi seperti ini. Sudah sangat lama kami tidak membicarakan tentang One Piece, tidak membicarakan mega teori mengenai manga One Piece. Dan tebak, kali ini kita akan membawakan pembahasan yang sangat membara, yaitu mega teori mengenai Rocks, God Valley, dan Road Poneglyph yang terakhir. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada One Piece chapter 957, kita mendapatkan chapter yang sangat menegangkan. Dari awal chapter hingga ke akhir panel chapter 957, Oda sukses membuat kita merinding. Kita diberitahu bahwa pada waktu dulu ada bajak laut yang bernama Rocks. Kapten mereka bernama Rocks di Sebek, yang dimana Rocks memiliki anggota bajak laut yang juga sangat mengerikan, seperti Kaido, Big Mom, Shirohige, Kapten John, Golden Lion Shiki, dan masih banyak lagi. Yang mungkin banyak dari nakama bertanya-tanya, bagaimana bisa Rocks memiliki anggota yang isinya adalah para iblis seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri bagaimana dunia bajak laut pada zaman Rocks. Kami pikir ada perbedaan yang menonjol antara zaman bajak laut Rocks dengan bajak laut zaman sekarang. Seperti contoh bagaimana para bajak laut merekrut anggota mereka. Dalam sebuah cerita tentang bajak laut, dalam sejarah atau film ataupun manga yang sama-sama bertemakan bajak laut, biasanya jika kita ingin menjadi anggota sebuah bajak laut, setidaknya kita harus menjadi yang terkuat di antara yang terkuat. Bahkan tidak sedikit bajak laut yang anggotanya tidak akur, karena anggota yang satu dengan yang lainnya saling tidak suka. Kenapa bisa ada pertengkaran dengan sesama anggota bajak laut? Jawabannya mudah, karena setiap orang menginginkan bagian harta yang banyak. Setiap orang menginginkan ketenaran, yang dimana jika salah seorang mati, maka bagian harta yang kita dapat akan bertambah banyak. Dan ini tercermin dalam bajak laut Rocks. Lalu, pada One Piece chapter 957, Sengoku di sini berkata, Pulau God Valley, pulau itu tidak lagi tergambar pada peta dunia. Sebetulnya, setelah insiden itu, Pulau God Valley menghilang tanpa jejak, sebuah pulau yang ingin disembunyikan oleh pemerintah dunia. Pulau itu sudah dilenyapkan dari buku sejarah dunia manapun. Apakah kalian benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang pulau seperti itu? Kemudian kita diberi panel reaksi para pendengar yang terkejut. Di sini tertulis, ambisi Rocks untuk menjadi seorang raja dunia. Wow, apa maksudnya ini? Sengoku melontarkan pertanyaan yang nantinya jawaban tersebut akan mengulik lebih dalam mengenai God Valley. Tapi, di panel selanjutnya kita diberi tulisan yang bertulis, ambisi Rocks untuk menjadi seorang raja dunia. Lagi-lagi, Eiichiro Oda memberikan informasi yang nanggung. Melihat perkataan Sengoku mengenai hal ini menunjukkan bahwa Rocks bukan sekedar ingin menguasai lautan, tapi juga menguasai dunia. Tujuan ini merupakan tujuan yang sama dengan Kurohige. Pada waktu Kurohige bertemu dengan Es di sebuah tempat, yang dimana tempat itu nantinya dijadikan tempat bertempur mereka berdua. Tepatnya di chapter 440, Kurohige bertanya kepada Es, Es, maukah kau menjadi kruku, menguasai dunia bersamaku? Aku sudah merencanakan semuanya. Di sini kita tahu Kurohige adalah karakter licik yang sudah memperhitungkan semuanya. Dan dalam rencananya, Kurohige harus menjadi seorang Shichibukai terlebih dahulu. Yang karena itulah, di chapter selanjutnya ia menyerahkan Es kepada angkatan laut agar ia bisa diangkat menjadi seorang Shichibukai. Kenapa Kurohige ingin jadi Shichibukai? Kurohige memanfaatkan posisi istimewanya tersebut agar mudah berkunjung ke hotel Prodeo Impel Down. Ia merekrut anggota level 6. Kurohige menyuruh para tahanan untuk saling bertempur, yang nantinya tahanan yang hidup terakhir akan ikut bersama Kurohige sebagai bawahan Kurohige. Sebetulnya ini merupakan rencana yang cerdik, karena tentu saja untuk menguasai dunia, kita butuh bawahan yang super kuat. Dan Kurohige satu langkah lebih maju. Ia baru saja mendapatkan bawahan terkuat dari yang terkuat.
Dan kami pikir Kurohige adalah cerminan dari bajak laut Rocks. Maksud kami, cerminan dalam bagaimana Kurohige berperilaku sebagai bajak laut. Jadi kembali ke pertanyaan awal, bagaimana bisa Rocks mendapatkan anggota-anggotanya yang layaknya iblis? Jawaban kami adalah dengan cara mencari yang terkuat dari yang terkuat. Atau mungkin tepatnya, melalui kegiatan tradisi para bajak laut, yakni Devi Back Fight. Kami yakin Nakama masih ingat dengan nama ini, karena kami sering mengangkat nama ini dalam beberapa Mego teori. Oda pernah membuat sebuah arc yang pada waktu itu kami rasa memiliki cerita yang tidak seperti Oda. Kenapa kami katakan bukan seperti Oda? Karena di arc tersebut kita disajikan musuh yang bernama Foxy, musuh yang lemah, dan juga unsur misteri, drama maupun tragedi pada arc tersebut tidak ditekankan. Bahkan mungkin hampir tidak ada. Oda membuat sebuah arc yang isinya penuh akan komedi, dan arc tersebut bernama arc Devi Back Fight. Devi Back Fight adalah permainan yang pertama kali diadakan pada zaman dahulu di Pulau Bajak Laut yang disebut sebagai surga para bajak laut. Ini adalah cara untuk mendapatkan kru yang lebih baik dengan jalan merebutnya dari kelompok lain. Dengan menggunakan permainan 3 koin yang berarti duel 3 babak, dan pemenang dari masing-masing babak berhak memilih kru yang diinginkan dari kelompok bajak laut lawan. Kru yang terpilih harus menyatakan kesetiaannya pada kapten yang baru. Dan bila kelompok yang kalah tidak memiliki kru yang sesuai, pemenang berhak mengambil Jolly Roger yang menjadi simbol kapal. Jadi kenapa Oda membuat satu arc yang kurang berfaedah ini? Jawabannya adalah untuk menghubungkan alur cerita dengan bajak laut yang bersinar pada zaman dahulu, yaitu zaman Rocks. Yakni tradisi Devi Back Fight pernah dilakukan pada zaman dahulu, dan tempat itu bernama sarang lebah atau pulau God Valley. Poin ini didukung pada chapter 957. Sengoku berkata, beberapa tahun yang lalu di pulau bajak laut sarang lebah atau God Valley, banyak orang yang terkenal datang ke tempat itu untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Pertemuan itulah yang menyebabkan dibentuknya bajak laut Rocks. Lalu pulau God Valley, pulau itu tidak lagi tergambar pada peta dunia. Sebetulnya setelah insiden itu, Pulau God Valley menghilang tanpa jejak, sebuah pulau yang ingin disembunyikan oleh pemerintah dunia. Pulau itu sudah dilenyapkan dari buku sejarah dunia. Jadi sekarang pertanyaannya berubah. Kenapa pemerintah dunia menyembunyikan Pulau God Valley? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menjawab lebih detail mengenai apa itu God Valley. God Valley atau lembah dewa. Jika kita menilai dari apa yang dikatakan Sengoku dan menilai dari nama yang menyerempet nama dewa, maka kita memiliki dua pilihan yang terbesit oleh para pembaca, bahwa ini merupakan tempat para bajak laut berada, atau ini merupakan tempat para Tenryubito. Mengingat jika dalam serial manga One Piece, Tenryubito selalu menganggap bahwa diri mereka adalah para dewa. Manakah yang harus kita pilih? Bagaimana kalau kita memilih dua-duanya? God Valley merupakan sebuah tempat kriminal yang dihuni bukan hanya para bajak laut, tapi juga oleh para Tenryubito. Mengingat beberapa arc yang terjadi di dunia baru hampir mirip dengan arc yang sudah pernah Luffy alami di masa lalu pada saat masih di Grand Line, seperti kemiripan antara plot cerita arc Dressrosa dengan arc Alabasta, atau arc yang memiliki hubungan yang kuat seperti arc Drillbug dengan arc Wano Kuni. Saat ini dunia One Piece sedang menjalani arc Wano Kuni, yang dimana arc tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan arc Drillbug. Tapi tahukah Nakama bahwa sehabis arc Drillbug berjalan, kru topi jerami berlabuh di sebuah pulau yang bernama Sabaudi. Sabaudi merupakan tempat di mana para supernova diperkenalkan. Sabaudi merupakan tempat para bajak laut yang benar-benar jahat diperkenalkan dalam serial ini. Dan bukan hanya para bajak laut yang melakukan tindak kejahatan, tapi juga di Pulau Sabaudi para Tenryubito ada salah satu Tenryubito yang berbuat hal yang tidak berperi kemanusiaan pada saat arc tersebut. Dan bahkan ia ikut membeli sesuatu dari sebuah pelelangan. Jadi bagaimana jika God Valley memiliki hubungan yang kuat dengan Pulau Sabaudi? Hubungan yang kuat di sini bermaksud God Valley adalah the next Pulau Sabaudi di dunia baru. Hubungan God Valley dengan Raftel. Sekarang kita tahu bahwa Sabaudi merupakan tempat sebelum para bajak laut bisa menuju New World. Bisa dibilang Sabaudi merupakan terminal menuju dunia baru. Dan di Sabaudi, Luffy mendapatkan insiden yang mengenaskan. Ia mendapatkan musuh yang tak terduga. Dan ia juga dapat menemui seorang legenda yang tak disangka-sangka,
yaitu Silver Lake. Dan kami pikir God Valley juga merupakan hal yang sama. Tapi bedanya, God Valley merupakan terminal menuju Raftel, yakni pulau terakhir. Kami katakan begini karena kita semua tahu bahwa 3 dari 4 road poneglyph sudah diketahui, yakni ada di tangan Ming, Kaido, dan Big Mom. Lalu di manakah road poneglyph yang terakhir? Bagaimana jika road poneglyph yang terakhir ada di sebuah pulau yang disembunyikan oleh pemerintah dunia? Tempat di mana Tenryubito dan para bajak laut melakukan tindak kriminal, yaitu God Valley. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa God Valley disembunyikan oleh pemerintah dunia? Jawaban kami adalah karena dulunya God Valley merupakan tempat kotor, bisa dibilang saksi bisu dari tindakan ilegal para Tenryubito. Pemerintah dunia menutupi fakta tersebut dengan cara menghapus God Valley dari peta di buku manapun. Dan juga dikatakan bahwa insiden tersebut terjadi 38 tahun yang lalu. Dilansir dari data The Library of Ohara, dunia One Piece saat ini berada di tahun 1524. Maka, jika 38 tahun yang lalu, maka kejadian itu terjadi pada tahun 1486. Dan Roger sampai di Raftel sekitar tahun 1498 atau 1499. Jadi mungkin Oden, Inuarashi, serta Nekomamushi baru bergabung dengan bajak laut Roger sekitar pada tahun 1498 sampai 1500. Jadi apa artinya ini? Maka ini merupakan hal yang wajar jika Nekomamushi pernah mengatakan bahwa hanya satu batu yang keberadaannya belum diketahui. Kenapa? Karena pulau yang ada road poneglyphnya yaitu di God Valley. Ketika Nekomamushi bergabung dengan Roger, pulau itu kini sudah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Yang dimana di dalam pulau God Valley terdapat sebuah road poneglyph yang belum pernah dilihat oleh Nekomamushi. Maka di masa depan, God Valley merupakan tempat di mana Nami akan bersinar. Nami memiliki impian untuk menggambar peta seluruh dunia. Maka dengan adanya peta pulau yang disembunyikan oleh pemerintah dunia, Nami bisa menggambarnya. Dan impiannya untuk bisa menggambar peta dunia memang tidak sia-sia. Untuk apa kerajaan kuno menaruh road poneglyph di tempat musuh? Mungkin pertanyaan itulah yang terbesit di pikiran Nakama. Mungkin ini sama halnya dengan kenapa kerajaan kuno menaruh poneglyph di Pulau Alabasta, sebuah kerajaan yang merupakan bagian dari 20 kerajaan pendiri. Jadi kami pikir, dengan kerajaan kuno yang menaruh road poneglyph di tempat musuh, kerajaan kuno menginginkan bahwa ada salah seorang dari pihak musuh yang dimana akan membelot dari pemerintah dunia setelah mereka mengetahui isi dari road poneglyph tersebut. Jadi, itulah teori kami mengenai bagaimana bisa Rox mendapatkan kru yang layaknya iblis. Apa itu God Valley dan terminal menuju Raftel. Jadi, sebelum Nakama berkomentar, kami ingin menawarkan case handphone yang bertema Wano Kuni. Tapi sebelum itu izinkan kami bertanya, apakah Nakama sudah memiliki case anime eksklusif? Hoho, jika belum, izinkan kami untuk menunjukkan desain-desain terbaik dengan kualitas case yang premium. Jika Nakama ingin, Nakama bisa langsung kontak WhatsApp kami. Nomornya akan kami taruh di kolom deskripsi atau melalui website caseanime.com. Kebetulan, dalam minggu ini kami mengadakan promo potongan harga sebesar 60.000 dan gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami di OP Anime dan terima kasih banyak.